Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Fikri dengan NPM 23510. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile yang ketujuh, yaitu tugas mempelajari komponen form. Nah, di sini saya sudah masuk ke website medium.com, di mana untuk mengenal komponen form. Komponen form yang pertama yaitu adalah input text. Nah, di sini ada contohnya. Berfungsi untuk memasukkan inputan berupa angka maupun teks. Teks yang diketik di sini biasanya tidak terlalu panjang. Sehingga ada tips penggunaannya, sebaiknya input teks digunakan untuk memasukkan data yang tidak terlalu panjang seperti nama, nomor dan nomor telepon. Kemudian di sini ada select box. Di sini ini ada contohnya. Bentuknya mirip dengan input teks tapi memiliki indikator nama panah di sebelah kanan. Saat diklik akan memunculkan pilihan yang disediakan oleh sistem dan user hanya bisa memilih satu opsi saja. Contohnya memilih provinsi dan memilih tahun lahir. Di sini tips penggunaannya, kalau opsinya kurang dari 5 sebaiknya jangan memasukkan select box tapi bisa menggunakan radio button. Kenapa? Agar user bisa langsung melihat semua opsinya tanpa harus mengklik sesuatu. Select box cocok digunakan jika opsinya ada banyak. Kenapa? Agar tidak memakan waktu tempat. Kemudian di sini ada checkbox. Biasanya terdapat banyak pilihan dan user bisa memilih lebih dari satu pilihan, seperti memilih hobi, memilih makanan kesukaan. Di sini ada checkboxnya, contoh. Kemudian di sini ada contoh checkbox lainnya yang hanya memilih satu opsi. Tetapi checkbox juga bisa hanya terdapat satu pilihan, yaitu pada times dan kondisional, ataupun untuk memunculkan suatu form tambahan atau info tambahan. Tips penggunaan, ukuran checkbox pada website cenderung lebih kecil dibandingkan pada aplikasi. Kenapa? Karena pada website user memilih checkbox menggunakan mouse atau kursor, sedangkan pada aplikasi user memilih checkbox menggunakan jempol atau jari, sehingga diperlukan ukuran yang lebih besar. Kemudian di sini ada radio button. Nah, di sini digunakan untuk memilih satu opsi di antara beberapa opsi, hampir sama dengan select box, tapi perbedaan di radio button adalah semua opsinya terlihat. Nah, di sini ada contohnya. Contoh penggunaan di opsi sekali jalan atau pulang pergi pada pencarian tiket aplikasi atau kereta api, pemilihan gender, pemilihan golongan darah. Tips penggunaannya, radio button akan diaktifkan jika opsinya kurang dari 6 atau 5. Jika opsinya terlalu banyak maka gunakan select box. Kemudian di sini ada text area. Ini contoh text areanya. Jadi dengan text area lebih tinggi dan cenderung lebih panjang. Tips penggunaannya, text area cocok digunakan untuk menulis sesuatu yang panjang seperti alamat atau komentar. Kemudian di sini ada date picker. Ini contohnya untuk memilih tanggal-tanggal. Sesuai dengan namanya, komponen ini digunakan untuk memilih tanggal. Bentuknya mirip dengan input text, tapi biasanya terdapat ikon kalender di sebelah kanan untuk mengidentifikasi bahwa user bisa memilih tanggal dengan mengklik ikon tersebut. Setelah user mengklik ikon tersebut akan muncul kalender. Kemudian di sini ada auto complete. Nah, di sini contoh gambarnya. Kemudian Anda pernah mencari suatu barang di toko online atau lalu setelah mulai mengerti ada beberapa saran yang berubahnya, itulah autocomplete. Autocomplete sebenarnya bukan termasuk inputan, tapi lebih ke alat bantu user untuk mempercepat menginput sebuah isian. Kemudian yang ke-8 ada normal, hover, active, disable. Nah, di sini ada contohnya normal, hover, active, disable. Nah, bukan merupakan inputan. Pada hal tersebut adalah kondisi state suatu inputan. Normal, kondisi awal suatu inputan. Hover, kondisi suatu inputan ketika user meletakkan mouse di atas inputan. Active, kondisi suatu inputan ketika user mengklik inputan tersebut. Disable, kondisi suatu inputan yang bisa diklik atau non-aktif. Hal ini biasanya karena sistem yang mengaturnya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan off record. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.